Lur, hari ini aku bekerja sebagai kuli panggul di Pasar Mawar, Pontianak, Kalimantan Barat. Lumayan lur, upahnya buat makan sehari-hari. Dun, nanti antarkan gandum ke Bunita ya. Gandum bang? Oh iya bang. Aku diminta antar tepung sagu pesanan UMKM iki lur. Oh iya Dun, masuk tuangkan tepungnya ke situ, langsung siram air panas ya. Oh ya bu. Ternyata Bu Mita membuat mie sagu khas Pontianak lur. Ya wis lah, sekalian wae aku bantu-bantu di sini. Cara membuat mie sagu terbilang sederhana lur. Taruh tepung sagu di wadah, lalu siram dengan air mendidih. Uleni sampai terbentuk adonan yang kalis. Tepung sagu bisa menghasilkan tekstur kenyal pada olahan makanan basah. Tapi sebaliknya, untuk olah makanan kering, penambahan tepung sagu bisa memberikan tekstur renyah. Biasanya mie sagu khas Pontianak berwarna putih atau bening. Tapi kali ini Bu Mita mau bikin mie sagu dengan warna berbeda lur. Kalau warna-warni begini, yo bakal lebih menggugah selera toh lur. Setelah pewarna makanan tercampur rata dalam adonan, sekarang siap dibentuk mie. Pembuatan mie sagu tidak boleh menunggu terlalu lama. Selagi adonan masih hangat, harus segera dibentuk. Lanjut, cetak adonan mie-nya yo. Mie sagu khas Pontianak biasanya dimasak dengan tambahan telur, sosis, dan ebi. Dan biasa tersaji bersama kuah hangat. Rebus ini dulu. Oh ya bu. Aku mau berinovasi membuat lenggang mie sagu. Merebus mie sagu nggak perlu lama-lama. Cukup sampai berubah kenyal, sudah bisa diangkat lur. Ibu mulai meracik bumbunya nih. Ada bawang putih, merica, jahe, dan juga garam. Ulek sampai halus. Untuk merekatkan adonan digunakan telur asin lur. Unik yo telur asinnya. Telur asin ini sebelumnya sudah disimpan selama sebulan supaya kuning telurnya mengeras dan terpisah dari putih telurnya. Masukkan bumbu halus dan campur sampai rata. Lanjut, masukkan mie sagu ke dalam adonan telur asin dan bumbu. Saat mematangkan adonan lenggang mie sagu, olesi loyang dengan minyak agar saat matang tidak akan lengket. Biar makin mantap rasanya, taruh telur rebus di atasnya seperti iki. Gak sabar aku buat icip-icip lur. Langsung aja kita santap. Teksturnya lembut di luar dan kenyal di dalam. Jos gandos. Pulau Kalimantan memang dikenal akan kekayaan hasil sumber daya alam yang banyak digunakan sebagai sumber energi. Selain hasil tambang seperti minyak, gas bumi, dan juga batu bara, Kalimantan juga banyak ditanamin kelapa sawit sebagai sumber energi botani atau bioenergi. Bagi masyarakat Kalimantan, kelapa sawit tidak hanya dimanfaatkan buahnya untuk diolah sebagai penghasil CPO atau minyak kelapa sawit. Namun umbut atau batang muda pada pohon yang termasuk dalam keluarga tanaman pinang-pinangan ini juga dimanfaatkan untuk diolah menjadi salah satu masakan khas masyarakat Kutai.
Bagi masyarakat Kutai, kelapa sawit yang sudah tidak berbuah atau tidak menghasilkan biasanya ditebang untuk diambil umbutnya guna diolah menjadi masakan. Aktivitas ini dikenal dengan istilah ontong oleh masyarakat Kutai. Umbut atau batang muda dari kelapa sawit ini biasa dikonsumsi oleh masyarakat sekitar karena dikenal akan kandungan seratnya yang baik bagi tubuh. Sebelum diolah, umbut harus dikupas terlebih dahulu hingga dapat bagian dalam atau bagian tengahnya yang lunak. Olahan masakan berbahan dasar umbut dari tumbuhan palme ini sebenarnya cukup familiar bagi masyarakat Melayu. Namun bedanya, masyarakat Melayu mengkonsumsi umbut atau tunas batang yang masih muda dari pohon kelapa. Untuk dijadikan bahan masakan, umbut kelapa sawit haruslah dirajang atau dicincang hingga halus dan dicuci hingga bersih agar sisa getahnya berkurang. Bagi masyarakat Kutai, umbut sawit memang paling nikmat disantap dengan ikan salai. Sementara aku membantu menyiapkan ikan salai, Ibu Wadah menyiapkan bumbu rempah yang dihaluskan dan juga santan. Hampir setiap olahan masakan Melayu memang sangat lekat dengan unsur santan. Proses untuk memasak sayur umbut sawit sebenarnya cukuplah sederhana dan singkat. Komposisi sayur umbut sawit ini sebenarnya hampir mirip dengan olahan masakan sayur lodeh yang menggunakan santan sebagai cita rasa gurih pada masakannya. Awalnya, umbut sawit direbus bersama buah labu kuning. Umbut sawit memiliki karakter serta tekstur layaknya rebung, sehingga harus direbus terlebih dahulu. Oke, Dul. Boleh tinggalin aja, nanti Ibu yang lanjutin. Oh, ya Bu. Selanjutnya, setelah tekstur umbut sawit lebih lunak, barulah santan beserta bumbu rempah yang telah dihaluskan ditambahkan ke dalam kuali dan diaduk-aduk terus-menerus hingga bumbu meresap serta santan mengental atau sedikit asat. Mantap Bu. Sebagai resep masakan tradisional, sajian sayur umbut sawit cukuplah digemari karena sensasi rasanya yang nikmat juga memberikan banyak manfaat.